Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriatul Lutfiana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang basic statistical concept. Jadi, konsep dasar statistik. Apa itu konsep dasar statistik? Statistik pada dasarnya adalah cara untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan serta menyajikan data agar kita bisa mengambil keputusan atau kesimpulan yang logis. Nah, konsep dasar terbagi menjadi dua. Ada yang deskriptif, dan ada yang inferensial statistik. Yang pertama yaitu deskriptif. Deskriptif statistik yaitu digunakan untuk menggambarkan atau meringkas data yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang melampaui data tersebut. Artinya, kita hanya menjelaskan apa yang ada di dalam data tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan gambaran umum tentang data seperti rata-rata, jumlah, dan distribusi. Contohnya, seperti rata-rata nilai ujian siswa adalah 85. 60% responden adalah perempuan, rentang usia peserta adalah 18 sampai 25 tahun, seperti itu. Yang kedua yaitu inferensial statistik, yaitu statistik inferensial. Pengertiannya dari statistik inferensial ini adalah digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat generalisasi dari data sampel terhadap populasi yang lebih besar. Dengan kata lain, kita memprediksi atau menguji hipotesis berdasarkan data yang ada. Tujuannya untuk apa? Untuk menentukan apakah temuan dari sampel dapat berlaku untuk populasi luas. Contohnya seperti ini. Berdasarkan sampel 100 siswa, dapat disimpulkan bahwa metode A lebih efektif daripada metode B. Nah, yang kedua contohnya yaitu menentukan apakah ada hubungan antara tingkatan stres dan prestasi belajar, seperti itu. Jadi itu contoh dari statistik inferensial. Yang selanjutnya yaitu ada hal yang untuk menangani asumsi statistik atau dealing with statistical assumption. Nah, sebelum menggunakan uji statistik tadi, terutama uji parametrik, peneliti harus memastikan bahwa asumsi-asumsi tertentu itu terpenuhi. Asumsi ini penting agar hasil uji valid dan dapat dipercaya. Nah, beberapa asumsi yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, normalitas, data terdistribusi normal. Yang kedua yaitu homogenitas atau varian antar kelompok sama. Yang ketiga yaitu independensi atau data antar subjek tidak saling mempengaruhi. Yang terakhir yaitu linearitas. Nah, seperti itu. Nah, jika asumsi tidak terpenuhi, maka sebaiknya menggunakan non-parametric test atau tes yang selanjutnya. Nah, jika menggunakan non-parametric test, tidak bergantung pada distribusi data tertentu, bisa untuk data ordinal atau nominal, seperti itu. Jadi, kesimpulan umumnya seperti ini. Kalau parametric test itu lebih kuat atau powerful jika asumsi terpenuhi, yang 4 tadi itu. Nah, sedangkan non-parametric test lebih fleksibel dan aman digunakan jika data tidak memenuhi asumsi parametrik tadi, seperti itu. Contoh penerapan tadi yang pertama itu deskriptif statistik. Jadi contohnya seperti ini. Ketika seorang guru ingin mengetahui gambaran umum nilai ujian bahasa Inggris di kelas 10, seperti itu ya. Ia mengumpulkan nilai dari 30 siswa tersebut. Nah, langkahnya seperti ini. Ditentukan nilai tertinggi yaitu 95. Nilai terendah 60. Jadi rata-ratanya itu kan 80, median 81 dan mode 85. Nah, standarnya deviation itu 8,5, sedangkan distribusi gender itu 18 perempuan dan 12 laki-laki, seperti itu. Nah, interpretasinya seperti ini. Statistik hanya menjelaskan karakteristik data yang dikumpulkan tanpa mengambil kesimpulan lebih jauh. Jadi guru hanya tahu bagaimana data nilai itu terlihat, bukan mengapa demikian, seperti itu. Itu contoh dari penerapan deskriptif statistik. Jadi kalau disimpulkan secara umum tadi dari 4
aspek itu, yang pertama deskriptif, itu mendeskripsikan data, mengetahui rata-rata nilai, frekuensi, distribusi, mean, median, mode, dan grafik, seperti itu untuk deskriptif. Untuk yang kedua yaitu inferensial, itu membuat kesimpulan atau umum hasil sampel ke populasi, jadi menguji pengaruh metode belajar, hubungan antara variabel, t-test, ANOVA, korelasi, dan yang sebagainya itu. Yang ketiga tadi ada parametric test ya, itu untuk data normal. Jika asumsinya memenuhi karakter-karakter yang tadi itu. Yang terakhir yaitu non parametric test, itu untuk data yang tidak normal atau ordinal. Seperti itu. Jika datanya tidak memenuhi asumsi yang 4 itu, bisa menggunakan non parametric test ini. Terima kasih. Sekian dari saya.